Oke, nah sekarang kita mau ngomongin tentang bab boncos nih teman-teman, atau bab rugi ya. Mungkin nggak semua orang paham boncos nih kayaknya nih. Aku tambahin judulnya ya. Penyebab iklan kita boncos atau rugi ini karena apa sih sebenarnya? Jadi nggak tahu kenapa kita iklan di Facebook, kita iklan di Instagram ya, Facebook ya, pokoknya Facebook atau Instagram, kenapa ya rugi gitu? Kenapa nggak menghasilkan kayak gitu? Jadi apa penyebabnya, aku akan beberin beberapa hal yang mungkin ini pertama dari pengalaman aku, dan yang kedua dari member-member yang belajar sama aku telaah dia ya, terutama teman-teman yang belajar privat itu sangat kelihatan jelas mereka ketika privat itu mereka tuh rugi gara-gara ini, mereka itu ngelakuin kesalahan ini sehingga iklannya rugi gitu ya. Jadi ya ini menjadi galau yang sangat galau karena ya gimana, iklan saya rugi nggak ngasilin duit ya, saya galau lah gitu ya. Jadi penyebab rugi iklan kita yang pertama adalah nggak ada ilmu. Nah ini udah pasti lah. Jadi bisa dibilang kalian itu asal-asalan, kalian itu nggak ibaratnya nonton YouTube doang gitu ya. Mungkin di YouTube ada videonya clear gitu, tetapi kalian nggak bisa nanya, kalian nggak bisa validasi bener nggak step yang saya lakuin gitu loh. Makanya kenapa aku buka kelasnya kelas berbayar, sehingga kalian bisa validasi sama aku. Kenapa aku buka kelasnya kelas private, supaya kalian bisa bener-bener divalidasi kamu tuh udah bener ngiklannya gitu, kamu tuh salah ngiklannya gitu ya. Jadi nggak salah juga nonton yang gratisan, tapi untuk teman-teman bisa belajar yang lebih detail ya teman-teman perlu masuk yang ke berbayar. Aku dulu ikut kelas sampai 65 juta loh, 65 juta aku belajar Facebook Ads gitu. Jadi kalau kalian cuma belajar ratusan ribu, 5 juta itu murah banget loh gitu ya. Jadi nomor satu tuh ilmu, karena ilmu ini menjadi sangat amat penting sekali untuk kita terus belajar sebagai pengusaha, sebagai pedagang online yang pengen benar-benar maju. Kita mesti belajar teman-teman. Jadi kalau teman-teman iklan masih rugi, dan memang teman-teman iya juga sih, saya belum pernah ikut kelas, saya cuma nonton-nonton di YouTube, saya cuma asal-asal klik, ya udah. Sekarang kalian lakuin, kalian upgrade skillnya. Ya ada kelas aku, kalian bisa cek nih di link bio aku, kalian klik aja. Nah, kalian tinggal pilih nih, di sini ada dua kelas, ada kelas Facebook Ads, ada kelas Instagram Ads. Kalian pilih salah satu gitu. Ya jadi upgrade ilmunya lah. Ya terus yang kedua, ya apalagi penyebabnya kira-kira Mas Zan? Kalau saya udah tahu ilmunya, tapi saya masih boncos juga, ya kira-kira apa? Ya kemungkinan, ya ada kemungkinan misalnya, ya ini hanya kemungkinan ya, salah setting. Ya ini kemungkinan juga ada. Jadi entah kalian salah pencet, entah kalian salah taruh budget, entah kalian ngelakuin apa di settingan di sana gitu. Itu juga bisa menjadi penyebab boncos gitu. Ya. Jadi ada hal, sesuatu step yang kalian lakuin salah. Ya kalian bayangin deh, kalian belum pernah belajar, kalian nggak ada ilmunya, terus kalian boncos gitu. Ya udah masalah nggak ada ilmunya, udah itu salah setting, udah mah nggak ada yang ngecekin, udah makin parah gitu. Nah tapi kalau kalian yang udah belajar ikut kelas ya, terutama ikut kelas aku, kalian bisa divalidasi, mas saya udah bikin step masih boncos kenapa kira-kira gitu. Bahkan aku suka temuin kayak kalian kalau ngiklan budgetnya segini ya gitu kan, ternyata dia posting, mas kok iklan saya masih nggak ngasilin, ternyata budgetnya dia setting 20.000, setting 30.000, ya itu penyebab boncosnya. Padahal ilmunya A, dia ngelakuinnya B, ya nggak akan nyambung juga gitu ya. Terus apalagi mas penyebabnya? Bisa jadi ini konten iklan. Ini yang sering kejadian juga, konten iklan. Jadi teman-teman mesti paham bahwa ketika ngiklan itu ya, konten iklan tuh sangat penting loh. Kalian bayangin deh, orang bisa akhirnya beli produk kita itu awalnya ngelihat apa? Ngelihat landing page? Bukan. Ngelihat harga? Bukan. Ngelihat akun Instagram? Bukan. Konten iklan. Nomor satu ya konten iklan. Jadi kalau kalian ngiklan dan konten kalian gak menarik, ya kalian sekarang gini deh, kalian tiba-tiba kena iklan orang jualan rumah misalnya 1M misalnya, sedangkan kalian gajinya UMR misalnya, akan klik gak? Ya nggak akan klik, nggak menarik gitu. Tapi tiba-tiba misalnya ada orang jualan misalnya handphone iPhone 15 misalnya gitu, cuman 1 juta ya, contoh misal, wih menarik banget nih gitu, kalian akan klik gitu. Jadi intinya adalah menarik, bikin konten ini sangat penting gitu loh. Nah banyak orang ngiklan asal jadi, mereka ngiranya ngiklan itu jualan ke robot, padahal ke manusia. Yang dimana kalau kita jualan ke manusia ya mesti bikin konten yang bagus, mesti bikin konten yang menarik untuk audiens kita, yang bikin orang mau klik, yang bikin orang mau beli gitu. Jadi konten iklan ini mesti sangatlah bagus ya, dan ini paling banyak ditemuin, yaitu konten iklan. Jadi ketika ini balik lagi ya, orang-orang yang udah belajar sama aku liatin
Bahkan terutama yang di private, aku biasanya suruh mereka kamu kirim dulu konten videonya ke aku ya, kirim dulu konten gambarnya ke aku ya, aku mau review dulu gitu. Sehingga dia jangan, jadi aku sebagai orang yang udah biasa ngiklan, aku tuh tahu ini konten tuh jelek gitu loh, coba ganti yang lebih bagus. Walaupun aku nggak tahu semua konten itu bakalan bagus ya, tapi kita tuh bisa nilai gitu loh, ini kurang deh, nggak jelas kontennya. Dan konten iklan tuh mesti spesifik angle-nya. Jadi di bawah konten iklan ini ada namanya angle iklan. Ya mungkin ngomongin konten iklan kita mesti bahas bab-bab yang lain lah gitu. Angle iklan itu mesti spesifik. Jangan kalian itu jualan, misalnya kalian punya toko kue, lalu kalian pada saat iklan bilang kami adalah Zan Cake misalnya gitu ya, kami jualan nastar, kami jualan puding, kami jualan ini. No. Ketika ngiklan itu mesti lebih spesifik apa yang kalian lagi iklanin. Jangan sebutin semuanya, orang bingung gitu. Kalian mesti spesifik keluarin apanya. Ya, oh kita nih yang best seller adalah pudingnya mas, nah maka bikin konten tentang puding gitu. Oh kami itu yang best seller jualan ini mas, maka itulah angle-nya. Angle itu kayak ngomonginnya di konten itu tuh itu gitu ya. Jadi kalian mesti nemuin hal spesifik seperti itunya gitu. Jadi misalnya apalagi ya yang jualannya banyak hal ya, mungkin jualan baju gitu ya. Ya jualan baju juga jangan semuanya dijejerin di konten iklan, kita punya baju A, B, C, D, enggak gitu. Tapi spesifik baju apa yang lagi mau diiklanin, sepatu apa yang lagi mau di kontennya, yang mau di syuting gitu. Mesti spesifik, karena kalau nggak spesifik jadinya bingung lah, ibaratnya kayak gitu. Oke, konten iklan. Jadi ini menjadi hal yang sangat krusial yang sering aku temuin ya. Ya ini mungkin yang terakhir yang sering terjadi adalah customer service. Ini sering kejadian. Cara ngebalesin chat customer, cara ngehandle customer, follow up customernya. Loh sekarang gini, konten iklan kalian udah menarik, customer tuh udah berbondong-bondong datang. Lah CS kalian bapuk gitu loh. Customer service kalian nggak bisa jawabinnya, ya cuman jadi ampas gitu. Ya, balik lagi ini hal-hal yang sering kejadian. Ini hal-hal yang pengalaman aku lihat orang tuh salahnya di sini, gitu loh. Ya, jadi dia melakukan CSing yang salah. Ya makanya aku punya kelas. Ya, aku punya kelas auto closing mastery, cara balesin chat customer. Ya karena aku tahu gitu. Ya jadi ada orang punya masalah, aku bikin produk jadi duit. Gitu ya. Ada orang iklan boncos, aku bikin kelas jadi duit gitu ibaratnya. Ya, jadi teman-teman mesti paham juga tentang customer service. Jadi balesin chatnya gimana, follow up-nya kayak gimana, orang nggak jadi beli mesti diapain, orang kemahalan ongkir mesti diapain. Ya, jadi ini aspeknya sangatlah luas sebenarnya. Kalau kita ngomongin penyebab iklan boncos, luasnya lumayan luas gitu. Ya teman-teman mesti paham hal-hal kayak gini gitu. Ya terus ini nggak gitu sering terjadi sih. Mungkin yang terakhir adalah naikin budget iklan. Ya, jadi iklannya udah untung, dia kira kayaknya bisa nih saya naikin budget iklan saya gitu. Tapi naikin budget iklannya belum ada ilmunya gitu. Terus ternyata malah boncos. Gitu. Jadi iklannya udah bagus, dia otak-atik iklannya ya jadi rugi gitu. Ini ada juga, cuman nggak jarang gitu. Maksudnya nggak jarang aku temuin orang yang kayak gini, tapi ada. Jadi dia iklannya udah bagus, dia naikin jadi jelek gitu ya, dia jadi jelek gitu kan. Terus apalagi ya, sebenarnya ngomonginnya bakalan banyak gitu ya. Mungkin ada juga level tracking iklan. Tracking iklan ini kalau kalian biasanya pakai BuzzPost, makanya aku suka tidak rekomen pakai BuzzPost ya. Jadi BuzzPost atau ngiklan yang lewat akun Instagram kalian langsung itu salah nggak? Nggak salah gitu. Tapi aku jadiin konten iklan webinarku, winning kontennya. Ternyata banyak orang yang kesenggol di situ. Ya padahal di situ aku nggak nyalain BuzzPost. Aku bilang ngiklan masih pakai BuzzPost, otomatis jadi boncos gitu. Itu cuma clickbait doang. Di dalam video iklannya aku jelasin bahwa BuzzPost tuh nggak salah. Cuman ada beberapa orang tuh nggak bisa nge-track iklannya dia gitu. Coba sekarang aku tanya. Kalian ngiklan pakai profil visit misalnya, orang itu kan cuma datang ke akun Instagram kalian, terus tiba-tiba ada yang beli. Kalian tahu nggak itu orang dari Instagram atau bukan? Ya jadi ada masalah di situ. Ada masalah kedua juga, kita nggak bisa scale up gitu kan, kita nggak bisa naikin budget iklan kita. Itu menjadi sebuah trouble juga gitu. Jadi BuzzPost itu boleh buat sebagian orang yang mungkin duitnya udah banyak. Buat aku punya teman, dia kemarin cerita ya BuzzPost kita buat supaya ini aja, supaya orang retargeting segala macam gitu. Ya tapi intinya kalian mesti iklan pakai Ads Manager lah. Ya iklan pakai Ads Manager. Ya mungkin ini beberapa hal yang basic banget yang sering terjadi
intinya ini adalah beberapa hal penyebab keboncosan iklan kalian di Facebook maupun di Instagram. Ya, jadi kalian mesti bener-bener ngiklan itu yang terakhir tahu ini dari iklan Instagram saya, ini orang dari Instagram saya, ini orang dari Facebook saya, mereka beli karena iklan saya. Gitu mesti ketemu. Ya, jadi jangan sampai nih iklan kalian nggak berani keluarin duit budget, ya keluarin duit gede tuh nggak berani. Kenapa? Ya karena temen-temen nggak tahu ini sebenarnya untung atau enggak, ini dari iklan atau bukan gitu. Ya, jadi mesti clear. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, ya just cek link di bio. Ya kalian bisa cek di Instagram aku kalau mau belajar lebih lanjut. Mas Dan, kenapa sih nggak dibuka aja tutorialnya step by step? Wah teman-teman, aku punya kelas tutorial Instagram ada 1.000 orang, punya kelas Facebook isinya 4.000 orang, bisa di demo aku sama dia yang udah bayar. Ya, jadi kalian silakan masuk sana lah kalau pengen belajar lebih lanjut sama aku kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu. Kalau masih ada hal yang pengen ditanyain, langsung aja tulis di kolom komen.